Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unila. Kenalin, aku Salia Novitasari yang bakal ngobrol-ngobrol nih seputar jurusan yang ada di Universitas Lampung. Nah, dalam acara sosialisasi dan promosi penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung. Pasti kalian para sobu semua, apalagi untuk SMA tingkat akhir ya, masih pada mulai galau nih mau milih jurusan apa. Nah, pas banget di episode kali ini aku bersama Ibu Dr. Reni Oktaviani SEMSI akan membahas salah satu jurusan yang ada di Universitas Lampung, yaitu S1 Akuntansi. Nah, semoga dengan adanya podcast ini dapat menjawab semua keresahan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang ada pada sobu semua. Nah, halo Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Ibu, sebagaimana kita tahu ya bahwa sekarang ini sudah mulai masuk pada masa-masa penerimaan mahasiswa baru. Nah, pasti banyak banget dong pertanyaan-pertanyaan yang mulai muncul nih dari Sobat Unila semua, termasuk siswa akhir, tingkat akhir, SMA tingkat akhir ya. Yep. Nah, salah satunya yaitu untuk mengetahui jurusan apa aja sih yang ada di Universitas Lampung, dan salah satunya adalah S1 Akuntansi ini. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Ibu. Sebenarnya akuntansi itu apa sih? Baik. Terima kasih, saya menyapa dulu nih Sobu ya. Iya, Sobat Unila. Unila. Oke. Anak-anak semua, saya panggil anak-anak ya. Kalian yang sekarang menjadi Sobut Unila yang lagi galau tadi ya. Iya. Yang agak-agak resah dan gelisah cari mau kuliah di mana gitu ya. Tadi sudah dikenalkan bahwa Ibu dari jurusan akuntansi, ketua jurusan akuntansi S1 Akuntansi ya, FEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tadi pertanyaan Mbaknya tentang apa itu akuntansi? Akuntansi itu seni mencatat. Oke, seni mencatat transaksi sehingga transaksi itu menjadi laporan keuangan, dan laporan keuangan itu bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Jadi akuntansi itu rada-rada nyeni gitu ya. Jadi seputar laporan keuangan. Iya. Nah, berarti akuntansi ini berkaitan dengan hitungan dan angka ya Ibu? Pastinya. Nah, karena kan banyak ada beberapa orang yang memang menganggap hitungan dan angka itu terkesan horor. Betul. Apakah benar hanya ibaratnya tuh akuntansi ini hanya belajar seputar itu saja, hitungan dan angka, atau lebih luas lagi? Oke, sebenarnya akuntansi itu sangat menarik, benar deh, sangat menarik. Kenapa menarik? Karena memang dia tidak sebatas angka, tidak seperti matematika, angka semua ya, tetapi angka di dalam akuntansi itu hanya sebagai pengantar sehingga bisa mengambil keputusan. Di dalam akuntansi itu banyak, bahkan kita bisa membahas bukan hanya membahas laporan keuangan, tetapi juga membahas perilaku penyusun laporan keuangan, sampai kita membahas bagaimana perilaku investor. Pokoknya menarik. Sehingga kita juga bisa mengukur bagaimana sebuah perusahaan atau instansi yang melakukan kecurangan, fraud. Sehingga kenapa misalnya seseorang bisa ditangkap koruptor sebagai koruptor ya, karena temuan yang bersifat akuntansi tadi dasarnya. Itu jadi sangat menarik. Jadi bukan hanya sekedar angka, tapi dia juga mengukur perilaku ya. Gitu. Tuh, untuk Sobat Unila semua jangan takut, karena setiap jurusan pasti memiliki kemudahan dan kesulitannya masing-masing. Betul. Tergantung kita yang menjalankan. Benar. Ya Ibu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, untuk saat ini persaingan pekerjaan itu kan sangat ketat ya Ibu, karena adanya perkembangan bisnis dan teknologi. Betul. Apa sih strategi dari jurusan akuntansi ini untuk membentuk karakter dari lulusan jurusan ini? Oke. Sehingga dapat bersaing dan karakteristiknya dapat terbentuk. Baik, betul. Setuju sekali ya, bahwa memang lulusan itu bukan hanya dilihat dari IPK saja. Ingat, kalian bukan sekedar IPK itu cuma cara masuk. Kalau IPK-nya ya paling nggak memenuhi standar. Tetapi yang paling penting adalah attitude, cara berperilaku, akhlak yang baik, karakter
yang baik, bagaimana karakter yang jujur, bagaimana karakter yang berani bertanggung jawab gitu ya. Nah, itu dibentuk dalam proses perkuliahan, bukan sekedar ujian, UAS, mengerjakan tugas, tapi dari proses-proses itu akan terbentuk bagaimana mahasiswa bertanggung jawab, bagaimana mahasiswa kalau memang salah mengaku salah, ketika dia benar berlaku benar, mengaku benar, dan bahkan dapat reward dan punishment. Kemudian juga banyak sekali challenge ya di Fakultas Ekonomi dan khususnya buat akuntansi, begitu banyak challenge bagi mahasiswa untuk berkembang. Semakin kalian semakin kalian mengembangkan diri kalian, maka semakin terbentuk karakter yang baik di dalam diri kalian, dan akhirnya menjadi lulusan yang mampu bersaing. Begitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Apakah akuntansi memiliki kerjasama dengan pihak eksternal sehingga dapat meningkatkan kualitas dari mahasiswanya sendiri? Iya, alhamdulillah akuntansi itu sampai saat ini sudah sangat banyak mitra. Kalau bahasanya sekarang mitra ya. Mitra dalam berkolaborasi, bukan hanya kebutuhan akuntansi, jurusan akuntansi, tetapi juga lembaga luar. Mitra itu punya kepentingan. Mereka butuh lulusan akuntansi yang berkompeten, bukan hanya pintar, tetapi juga punya karakter tadi, gitu. Sehingga mau tidak mau untuk menciptakan karakter yang baik dari lulusan harus bekerja sama. Kita sudah punya akuntan, kantor-kantor akuntan publik yang bekerja sama untuk mereka magang. Kita sudah berkolaborasi dengan universitas internasional, kita berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi dalam hal akuntansi. Kemudian juga kita juga berkolaborasi, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar multi maupun nasional maupun multinasional. Ada 1-2 untuk multinasional, tapi nasional sudah cukup banyak. Karena di Lampung sudah cukup banyak ya BUMN dan perusahaan-perusahaan besar yang sudah ada di Lampung yang bisa berkolaborasi. Berarti memang sudah luas ya Ibu untuk mitra-mitranya sendiri, dan sehingga dengan adanya program itu dapat meningkatkan karakteristik mahasiswanya sendiri ya. MBKM juga kemarin cukup besar, cukup banyak mahasiswa yang MBKM yang punya diterima di beberapa lembaga mitra yang memiliki kualifikasi nasional. Wow, hebat banget ya Ibu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di mana akuntansi ini masuk ke dalam golongan sosum ya Ibu. Ya, betul. Jika ada Sobat Unila dari Saintek atau IPA, bisa gak sih untuk masuk ke akuntansi ini? Bisa banget ya, bisa banget. Saya sendiri dari jurusan, kalau dulu angkatan saya namanya bukan IPA atau IPS ya. Dulu fisika, biologi, sosial. Nah, Ibu dari fisika. Jadi memang dulu murni sains gitu. Nah, sekarang juga diperbolehkan untuk memilih. Sekarang kan ada dulu namanya IPC. Kalau sekarang itu bisa memilih. Kita bisa memilih. Jadi tidak membatasi. Bahkan sekarang semakin luas ya, ruang-ruang itu sampai tidak ada batas. Dulu SMK tuh susah masuk ke universitas umum. Sekarang sudah sangat mudah. Apalagi jadi tidak ada batasan. Mau dia basicnya dari misalnya banyak yang diterima. Apalagi negeri. Apalagi umum SMA begitu ya, itu lebih mudah lagi untuk masuk. Jadi tidak ada batasan, mau dia jurusan apa, mau dia basicnya apa, dia punya peluang yang sama asal memenuhi dasar-dasar kriteria diterimanya di jurusan akuntansi. Jadi don't worry ya buat kalian yang sedang galau-galau mau masuk apa gitu ya. Karena memiliki peluang yang sama, mau itu dari sama. IPS, itu IPA, semua jurusan memiliki peluang yang sama. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk kuota jurusan S1 akuntansi ini tahun ini ada berapa ya Ibu? Kalau tahun lalu cukup besar, sudah meningkat ya. Tahun lalu itu sampai 120. Cukup sudah bertambah, dan tahun ini akan bertambah lagi kurang lebih, tapi memang tidak besar tambahannya, tapi akan bertambah. Kemudian juga ada beberapa cara masuk kan kita. Ada yang lewat UTBK, sekarang ini lagi UTBK, kemudian nanti akan ada mandiri, dan seterusnya akan ada beberapa dari internasional juga ada peluang. Jadi jangan khawatir, banyak sekali peluang untuk memasuki jurusan akuntansi. Tadi Ibu sempat menyinggung bahwa ada internasional. Nah, untuk memasuki kelas internasional itu ada jalurnya sendiri atau ikut gabung nih ke kelas reguler? Oke.
Untuk beberapa tahun lalu kita masih gabung reguler, kemudian mereka berpindah melamar untuk menjadi internasional. Oke. Kalau mulai dari tahun kemarin bahwa akuntansi sudah menjadi kelas internasional. Kalau dulu bilingual. Kalau sekarang sudah kelas internasional, artinya mendaftar resmi melalui SIMA Unila. Jadi seperti layaknya mandiri ya. Mandiri. Jadi dia masuk setelah pendaftaran setelah UTBK, kemudian nanti akan dibuka SIMA Unila khusus jalur internasional, dan sangat besar peluangnya untuk masuk dan mencoba di kelas internasional akuntansi FEB. Berarti untuk ujian, wawancara dan segala macam itu langsung ke FEB-nya. Ya. Jadi seperti itu ya, untuk teman-teman Sobat Unila semua yang memang tertarik masuk ke kelas internasional, bisa dicek ke dalam link. Ya, dia ada di SIMA. Kemudian juga kalian bisa ngikutin Instagram FEB dan akuntansi. Di sana terus update informasinya. Ada linknya juga tersambung. Silahkan sering-sering mengunjungi Instagram, follow ya. Jangan lupa di follow teman-teman. Oke. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Di fasilitas jurusan S1 akuntansi ada apa aja sih, Bu? Baik. Jadi alhamdulillah akuntansi pada saat ini sudah cukup maju. Saya juga lulusan akuntansi Unila dulu ya. Jadi memang awal-awal terbentuk sudah jauh sekali dengan sekarang. Fasilitas jurusan akuntansi sudah baik ya. Bahkan relatif cukup baik, banyak baiknya gitu ya. Karena fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh FEB secara keseluruhan, kita sudah punya lab-lab, kemudian sudah punya juga studio yang untuk untuk pembelajaran secara interaktif. Kemudian juga sudah ada ruang pertemuan-pertemuan yang ditata dengan baik ya. Kemudian juga ruang-ruangan cukup ya, dengan kapasitas sudah dihitung dengan kapasitas mahasiswa yang mencukupi, sehingga jangan khawatir, kalian tidak akan terbatasi, tidak akan terus berkembang bahkan ketika kalian ada di jurusan akuntansi. Ada ruang-ruang terbuka juga untuk diskusi begitu. Jadi mahasiswa bisa memaksimalkan fasilitas yang ada ya Ibu, untuk mengembangkan skillnya. Baik. Nah, ada nggak sih prestasi yang telah diraih oleh jurusan ini? Ya, jurusan akuntansi alhamdulillah kalau untuk prestasi itu kan kalau jurusan dilihatnya dari akreditasi ya. Iya benar. Jadi alhamdulillah akreditasi Unila akuntansi FEB Unila ini sudah 15 tahun kita mendapat A. Wow. 15 tahun dan kita lagi sedang menyiapkan terakreditasi internasional. Oke. Seluruh jurusan di Fakultas Ekonomi, akuntansi juga termasuk di dalamnya, sedang mempersiapkan untuk terakreditasi internasional. Kita sudah terakreditasi internasional sebelumnya. Sudah sekitar 10 tahun kita terakreditasi internasional, maka ini sedang diperbaharui kembali dengan akreditasi yang lain sesama internasional. Jadi kita akan terus mengedepankan fasilitas, mengedepankan pelayanan buat mahasiswa. Oke. Nah, ada gak sih menurut Ibu kenapa Sobat Unila semua ini harus memilih akuntansi di Universitas Lampung? Iya, kenapa kalian harus memilih akuntansi Unila? Karena memang menarik sekali, menyenangkan. Kuliah di akuntansi itu menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena di dalamnya dia tidak dibatasi oleh ilmu-ilmu yang tidak sosial, tidak juga eksak, tapi gabungan di dalamnya. Sangat menarik gitu. Dia ada seni di dalamnya, bagaimana sebuah transaksi diubah menjadi satu laporan keuangan, yang kemudian dari laporan keuangan itu kita tahu kita mau ngapain nih perusahaannya. Kemudian juga mahasiswa diajarkan untuk bagaimana bisa mengelola, memanajemen nih, mengatur di keuangannya sendiri gitu. Ketika mereka juga ingin punya usaha sendiri, berwirausaha, itu dikembangkan di akuntansi. Jadi sangat menarik. Kemudian juga peluangnya luar biasa untuk bekerja. Oke. Berarti tidak prospek kerjanya tidak hanya untuk menjadi akuntan, tetapi luas ya, luas Ibu. Luas sekali. Oke. Pertanyaan terakhir nih Ibu, apa pesan-pesan Ibu untuk calon mahasiswa baru Unila tahun 2022? Oke, buat kalian yang sedang mencari mau kuliah di mana, mau jadi apa, pengen jadi mahasiswa apa begitu ya. Jangan ragu ya, usahakan yang terbaik. Usahakan yang terbaik apapun itu, usahakan yang terbaik. Kemudian kerjakan dengan mampu kalian, sekuat kalian, kemudian
Kalau sudah dapat, itulah yang terbaik buat kalian ya. Jalankan dengan senang. Jangan sedih ketika kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau, karena tidak mungkin semua kita akan mendapatkan sama seperti apa yang kita mau. Jika kalian tidak sesuai dengan apa yang kalian mau, maka terimalah dan jalani. Buat kalian yang nanti masuk ke jurusan akuntansi, nikmati jurusan akuntansi, kemudian jalani, kemudian tetap on the track ya, kerjakan, beraktivitas, kemudian tetap menggali sebanyak-banyaknya pengalaman, sehingga nanti ketika kalian keluar menjadi kenangan yang paling baik, kenangan yang menyenangkan, kenangan yang membahagiakan. Jadi kalau sudah jadi alumni, menjadi sesuatu yang membahagiakan ketika mengenangnya. Mungkin dari saya begitu. Jadi usahakanlah yang terbaik, akan mendapatkan hasil yang terbaik. Betul. Juga ya. Katanya Ibu, apa, kalau usaha nggak akan bohong ya? Iya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Iya, betul, usaha tidak akan mengkhianati hasil, insya Allah begitu. Oke, jadi itu dia informasi seputar jurusan S1 Akuntansi di Universitas Lampung yang langsung kita bahas bersama dengan ketua jurusannya. Semoga dengan adanya podcast ini dapat menjawab keresahan Sobat Unila semua ya. Untuk Ibu Reni Oktavia, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Untuk memberikan informasi yang luar biasa kepada Sobat Unila semua. Saya Salia Novitasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sali. Terima kasih banyak Ibu. Sukses buat semua ya.